Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Tiana Atuhayan dengan NIM 220114060. Di video kali ini saya akan mereview materi kelompok 2 dengan judul Prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah dan langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah. Seperti yang kita ketahui bahwa karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah yaitu yang pertama, prinsip kejelasan. Suatu karya ilmiah harus konkret dan jelas. Artinya bahwa suatu karya ilmiah harus mudah dibaca, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kekaburan dan tidak bermakna ganda. Prinsip yang kedua adalah ketepatan. Suatu karya ilmiah menjunjung tinggi keakuratan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian ilmiah harus akurat, tepat, dan memuat gagasan-gagasan yang dimaksud peneliti. Untuk mencapai hal tersebut, seorang peneliti harus sangat cermat, teliti, dan tidak boleh gegabah. Prinsip yang ketiga adalah keringkasan. Suatu karya ilmiah harus ringkas. Ringkas di sini bukan berarti pendek, namun artinya bahwa suatu karya ilmiah harus dibangun dengan ide yang kaya dengan bahasa yang hemat dan sederhana. Sedangkan menurut Whittaker, ia mendefinisikan bahwa prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama tujuan yang jelas, yang kedua kenali pembaca, yang ketiga gagasan orisinal, yang keempat struktur tulisan, yang kelima uraian yang jelas dan lengkap, dan yang terakhir adalah gaya tulisan. Yang berikut adalah langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama persiapan. Persiapan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama pemilihan topik, yang kedua menentukan judul, yang ketiga membuat kerangka karangan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Tahap kedua setelah persiapan adalah pengumpulan data. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari buku, media massa, wawancara, eksperimen, maupun dari pengamatan langsung atau observasi di lapangan. Yang ketiga adalah perorganisasian dan pengonsepan. Pada tahap ini data yang telah diperoleh dan diseleksi terlebih dahulu. Data-data tersebut dipisahkan mana data yang baik dan mana data yang kurang baik. Yang keempat adalah pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap pengonsepan yang telah dibuat sebelumnya. Konsep yang saling bertentangan yang ditulis berulang-ulang dan konsep yang dirasa tidak diperlukan ditinjau kembali atau bisa dihapuskan. Yang kelima adalah penyajian. Segi kebahasaan dan bentuk penyajian pada karya ilmiah harus diperhatikan. Ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa ilmiah dan harus sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baku. Sementara itu, bentuk penyajian karya ilmiah harus runtut sesuai dengan sistematika dan aturan-aturan yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya review pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.